Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha war rasulah faqad faza fawzan adima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sahabat At-Taubah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat bisa hadir ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi amal ibadah buat kita semua, menjadi kafaroh menutup kesalahan dan dosa kita, sehingga kelak kita selamat dari adab kubur dan adab neraka, diberi nikmat kubur dan nikmat sorga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 35 Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khasiina wal khasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafidina furujahum wal hafidat waddakirinallaha katsiran waddakirat a'addallahu lahum magfiratan wa ajron adimah. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang saum, dan laki-laki dan perempuan yang menjaga parji-parji mereka, dan laki-laki dan perempuan yang ingat kepada Allah. Allah janjikan, siapkan ampunan dan pahala yang sangat besar. Sahabat At-Taubah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam salah satu tafsir menjelaskan, dulu ada ibu-ibu protes
protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa perempuan nggak disebut-sebut? Padahal sebetulnya dengan kalimat alladzina amanu itu sudah masuk di dalamnya laki perempuan. Tapi ingin disebut khusus. Ternyata ibu-ibu dari dulu yang protes ada aja sampai sekarang, ya. Makanya kalau istri-istri yang sudah punya istri banyak protes, udah terima saja, memang dari dulu juga ada aja yang protes. Jadi protes kepada Rasulullah, kenapa perempuan gak disebut? Maka turunlah ayat ini. Sesungguhnya laki dan perempuan yang muslim. Dilihat dari susunan ayat tersebut menjelaskan bahwa yang pertama yaitu muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ada yang jatuh kayaknya. Kemudian yang kedua yaitu orang yang beriman. Laki-laki dan perempuan. Di dalam salah satu keterangan dijelaskan bahwa yang namanya muslim dan mukmin itu berbeda. Jadi lebih khusus mukmin daripada muslim. Disebut muslim dulu kemudian mukmin, itu tandanya mukmin yang lebih utama daripada muslim. Makanya dulu di dalam ayat yang lain dinyatakan Arab gunung, dia menyatakan qalatil a'rab amanna. Orang Arab gunung mengatakan saya beriman. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, qul lam tu'min, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna walamma yadulil imanu fi qulubikum. Katakan kamu belum beriman, baru muslim atau baru Islam, karena keimanan kalian belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Begitu di dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Ini jelas bahwa Islam, tapi yang lebih utama adalah mukmin. Makanya dijelaskan dalam hadis yang lain bahwa orang yang berzina, ketika dia berzina, tidak mungkin berzina kalau dia beriman. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina tidak akan melakukan perzinahan kalau dia beriman. La yasriku syarik hina yasriku wa huwa mu'min. Jadi pencuri tidak mungkin mencuri kalau dia beriman. Tapi kalau KTP kan jelas Islam, tangkap KTP-nya Islam kan. Itu suatu tanda, berarti dia belum beriman. Baru muslim, khawatir di sahabat At-Taubah juga. Masih ada di antaranya yang baru muslim, imannya belum beriman. Jadi belum beriman, khawatirnya tuh. Termasuk dalam kelanjutan hadis tersebut, la yaqtilul qatil hina yaqtulu wa huwa mukmin. Pembunuh dia tidak akan membunuh kalau dia beriman. Jadi keimanan ini sangat utama daripada keislaman. Makanya kita harus betul-betul menjaga akidah yang kita miliki, jangan sampai rusak. Dirusak dengan yang namanya tahayul, dengan yang namanya syirik, dengan yang namanya bid'ah. Itu yang merusak ke akidah kita tuh itu. Pertama hayalan kan. Kemudian kalau hayalan diyakini jadi we musyrik. Perbuatannya jadi we bid'ah perbuatannya tuh.
Jadi awalnya menghayalan, menghayal kan, diulik oleh mereka, oleh otak-otak para arrafan itu diulik. Oh, wah kayaknya mah kalau begini bagusnya, lakukan terus. Makanya sampai sekarang, waduh, makin rusak akidah tuh. Sampai ada orang yang menyatakan saya mah belum percaya. Kenapa? Belum melihat ya. Kalau yang namanya iman nggak perlu, istilahnya mah kalau yakin itu nggak perlu kelihatan. Kalau yang kelihatan itu bukan beriman namanya. Contoh misalkan, percaya nggak Pak Dede punya jas warna coklat gini? Nah itu bukan percaya, karena jelas kalau ini mah, ya kelihatan. Tapi kalau yang namanya yakin itu tergantung kepada kejujuran Bapak dan kepercayaan kalian. Bapak misalnya punya unta satu, punya unta di rumah, jujur nggak Pak Dede? Ya gak mungkin, kandangnya gelangka. Nah, kan banyak diantara kita kan sekarang itu. Saya pengen tahu Allah tuh kayak apa, ada kan? Kayak dulu orang Bani Israel, saya tidak akan beriman hatta narallaha jahroh, sampai melihat Allah itu dengan jelas. Kalau orang yang beriman, apalagi yang namanya goib, itu keimanannya harus mantap, gak perlu kelihatan kan. Seperti yang jelas-jelaskan, percaya nggak ada pahit, percaya nggak ada manis. Besarnya sebesar apa pahit dan manis itu. Nah baru yang seperti itu kalau menyatakan dia percaya, baru itu namanya yakin, walaupun tidak pernah melihat. Nah kepada Allah juga keyakinan gak perlu melihat, udah jelas nampak. Kita itu diciptakan diatur oleh Allah dan akan kembali kepada Allah, itu sudah jelas. Keyakinan kita harus mantap. Sahabat At-Taubah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam keterangan yang lain juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Al-Ahzab ayat 7-nya tuh. Jadi yang namanya iman itu Allah yang menempatkan kecintaan kepada seseorang. Ya, cinta terhadap iman itu adalah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah cinta terhadap keimanannya, maka dia nanti akan benci terhadap kekufuran. Cuman sekarang kan banyak bareng kan, antara akidah ya dengan kekafiran itu, keimanan dan kekafiran banyak kan sekarang bareng, yuk bareng-bareng mana masuk bareng. Nah itu berarti belum hababa itu terhadap keimanannya, belum ada cintanya terhadap keimanan. Kalau sudah cinta terhadap keimanan, dia akan milih-milih. Oh ini jelas gak benar, ini adalah jelas kekafiran, gak perlu bareng-bareng. Kita harus harus tersendiri dan tidak akan terpengaruh dengan pengaruh yang dikeluarkan oleh orang-orang yang dianggap pintar kan. Termasuk kan dari salam saja pernah disampaikan, sekarang macam-macam. Salam, ada rahayu, ya, ada salam sejahtera. Orang Islam sudah punya dari dulu. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah dicampur-campur lah kalau bisa mah, ya. Ya kalau kepaksa ditodong misalnya, ya Ustadz juga manusia kalau ditodong. Ayo sila. Oh, ya. Ya kalau kita mah udah salam satu aja lah. Sudah diatur, bahkan Rasulullah kalau ada non muslim mengucapkan salam tuh cukup dengan jawaban waalaikum. Ya, dulu kan pernah ada orang Quraisy ucapkan salam kepada Aisyah, kemudian nanya kepada Rasulullah, Rasulullah jawab walaika, waalaikum.
Cukup jawabannya. Gak usah pakai waalaikumsalam. Kenapa? Jelas keselamatan mereka dengan kita beda. Kalau keselamatan kita mah dijamin ya. Jadi penyebab keimanan kita belum ada rasa cinta. Kalau di dalam keterangan hadis yang lain mah halawatal iman, manisnya iman itu belum terasa ya. Kenapa? Karena satu, belum tasdikun bil kolbi, belum diyakini seyakin-yakinnya dengan hati kita. Baru hiasan bibir saja. Kayak tadi orang Arab, saya beriman, tapi dalam hati belum tertanam itu akidahnya. Karena kalau sudah tertanam, apapun yang dipinta oleh syariat Islam pasti dia laksanakan. Dulu kan pernah ada seorang pemuda habis nikah ya, diajak, disyariatkan, dia suruh perang membela agama Islam, ditinggal. Sekarang mah boro-boro alasannya tuh ada aja kalau diajak tuh, ayo kajian dia taubah, waduh warung nggak ada yang nunggu. Bukan sahabat taubah sini, yang di sana ya. Aduh, ayo kajian sekarang. Waduh, istri saya. Waduh, ada janji. Waduh, anak saya. Alasan melulu. Sahabat taubah di sana tuh. Sana. Kenapa? Akidahnya barangkali belum tasdikun bil kolbi, belum diyakini dengan hati. Kalau sudah diyakini dengan hati ya bismillah, izin kepada istri, izin kepada anak, apa ngejar sorga, kan begitu. Bangga istri juga, embu istri yang kayak apa kalau gak bangga suaminya nyari apa ngejar sorga ya. Kemudian yang kedua, waqru bil lisan, harus diucapkan dengan lisan. Kadang-kadang di hadapan orang lain kan berat kita menyatakan yang hak, menyatakan akidah, menyatakan tauhid itu kadang-kadang berat Pak. Kayak yang ngomong saja kalau di hadapannya lain mah gak tahu kah, kenceng beli ngomong akidah ya. Kenapa? Iqraru bil lisan, ucapkan dengan lisan la ilaha illallah, kan begitu. Tapi alhamdulillah banyak sahabat taubah di sini ya, kalau sudah keluar takbir, keluar kalimat tauhid, aduh kenceng, itu yang harus diikrarkan, kan diucapkan oleh lisan. Kemudian wal amalu bil arkan, dan dilakukan dengan anggota badan kita, baru itu namanya halawatal iman itu tercapai kalau ketiga-tiganya sudah ada pada diri kita. Kenapa? Karena yang namanya tasdikun bil kolbi itu akan menolak semua kekufuran ya. Kekafiran apapun, bentuk apapun, maka akan ditolak kalau akidahnya sudah ditanamkan dalam hati. Diajak perang, ayo, diajak itu, ayo ya, tidak akan menolak. Kalau sudah diikrarkan, diucapkan dengan lisan, dia akan menolak terhadap kefasikan. Fasik itu nyimpang ya. Kalau istilah tukang apa sekon, tahu pasekon, sekon tuh, gak ada yang lurus tuh. Sekon pasti bengkok, miring. Nah itu pasek namanya. Termasuk kalau ada binatang puaisik, tikus kecil, tahu bahwa ada pintu apa luas jalanku, gak mau dia lewat jalan yang luas itu, goleti sendiri jalannya, itu namanya pasek ya. Padahal sudah aturan ada, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, dewek gawe jalan dewek, nah itu namanya pasek. Kalau dalam ibadah sudah jelas ibadah itu begini-begini, gawe dewek, nah itu pasek, menyimpang namanya dari ketentuan yang sebenarnya. Seperti binatang kecil, yaitu tikus kecil, disebut bahasa Arabnya puwaisik. Pasti dia mencari jalan sendiri. Bagian kandel, pintu atau kayu digerogoti sampai bolong. Makanya buku yang rusak tuh sama tikus kecilku, puwaisik namanya, selalu menyimpang.
Kalau sudah diikrarkan dengan lisan, dia bentuk kefasikan apapun pasti dia akan tinggalkan. Begitu juga wal amalu bil arkan, itu akan membentengi kemaksiatan. Tidak akan maksiat kalau dia sudah mengamalkan dasar dari keimanan. Itulah yang disebut dengan iman lebih utama daripada Islam. Islam bukan iman, iman juga bukan Islam, tapi kedua-duanya harus bersatu. Seperti dulu kan ada malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal Islam. Dijawab, al-islamu antashada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sholah wa ita'uz zakah wa tasuma ramadan wa tahijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Disebut rukun. Awas kiasa sahabat taubah, jangan ngisin-ngisinakan para ustad. Ketemu kan orang ya, Mas, tahu rukun Islam? Oh tahu, ada berapa? Ada 6. Jangan memalukan. Rukun Islam itu ada 5. Ada lagi tambu murid siapa tuh? Madrasah pisan ditakoni rukun Islam, rukun iman, nggak tahu, memalukan tuh. Gurunya siapa? Kepala sekolahnya siapa? Watir tuh kepala sekolahnya Pak Dede. Waduh. Ya, termasuk sahabat taubah harus tahu apa yang disebut Islam tadi. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, saum di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Itu rukun Islam namanya. Kemudian ditanya tentang iman, mahwal iman, antu'minu billah, 1, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wasar. Jadi rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman pada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasul-Rasulnya, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, ya. Takdir Allah, ada beda takdir dengan atau qada dengan takdir dengan nasib beda. Kalau nasib itu bagian, kalau qada itu adalah ketentuan. Kalau nasib bisa dirubah, kalau qada tidak bisa dirubah. Ya, kalau takdir itu tidak bisa dirubah, tapi kalau nasib bisa dirubah. Apa contohnya? Ketentuannya misalkan mata itu 2. Ada yang lahir matanya 3. Itu nasib. Takdirnya mah 2 semuanya. Ternyata ada 3, boleh diterima, boleh ditolak. Kalau ibu-ibu mah, ibu-ibu nih, ya, takdirnya itu halis itu seperti ini. Oh. Kemudian ada yang lahir perempuan, ngelik ke sini hadisnya. Itu nasib namanya, boleh dirubah, dipotong baik, boleh, dikerik, boleh. Tapi kalau yang sudah begini kemudian dikerik, nah itu namanya merubah takdir, gak boleh. Tapi kalau merubah nasib boleh. Atau misalkan ada kodoknya itu bahwa kaki itu 2. Ternyata ada anak lahir kakinya 3. Boleh diterima, boleh ditolak. Ditolak, buang 1. Ya, itu nasibnya, dibuang 1. Biarin aja 3, nanti masuk ke Persib. Yang kakinya 2 juga bagus main bolanya, apalagi kalau kakinya 3, diterima aja silahkan. Itu mah namanya nasib. Tapi kodoknya mah takdirnya itu ada 2. Ternyata ada 3, boleh dibuang. Itu nasib namanya, dibuang boleh.
Itu perbedaan takdir kita. Takdir Allah itu harus diyakini bahwa itu adalah sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat At-Taubah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi jelas kalau sudah iman ada di dalam hati, maka semua kekufuran akan ditolak oleh kita. Kalau sudah diucapkan dengan lisan, maka semua kefasikan juga akan ditinggalkan. Dan juga kalau sudah dilakukan dengan anggota badan kita, semua kemaksiatan akan ditinggalkan. Maka itulah tahap kedua untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Pertama kan Islam. Kita sudah Islam semua, baru iman. Nah, setelah iman baru langkah yang berikutnya apa? Wal qanitina wal qanitat. Itu langkah untuk mendapatkan maghfirah dari Allah itu supaya qanitina wal qanitat, taat patuh kepada ketentuan dengan nyaman dan tentram. Ya. Jadi taat kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qaiman yahdarul akhirah wa yarju rahmatallah. Atau manusia atau orang yang taat, dia bangun di tengah malam melaksanakan sholat tahajud karena takut atas adab Allah di akhirat dan mengharapkan rahmat Allah. Itu yang disebut dengan taat kepada Allah, alasannya karena takut adab akhirat dan mengharapkan rahmat dari Allah. Lebih jelasnya di dalam ayat yang lain dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walau man fis samawati wal ar kullu lahu qanitun. Kepunyaan Allah, semua apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya tunduk patuh kepada ketentuan Allah. Bumi itu punya Allah, isinya punya Allah, termasuk kita harus tunduk patuh kepada ketentuan Allah. Langit punya Allah, tunduk kepada Allah. Makhluk Allah, malaikat, jin, manusia itu adalah punya Allah, harus tunduk kepada ketentuan Allah. Cuman ketundukan kitanya itu kadang-kadang sahabat At-Taubah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang milih-milih. Kalau di dalam ayat kadang-kadang dia mau tunduk beribadah kepada Allah kalau ala harfin, disebut oleh bangsa kita ada harapannya, ya, mengharapkan sesuatu baru mau beribadah, baru mau ngurus aturan Islam kalau ada keuntungannya. Nah itu yang disebut ala harfin. Nah kita mah jangan. Tunduk patuh kepada ketentuan Allah itu baik yang sesuai dengan keinginan hati kita sebagai manusia maupun tidak sesuai dengan ketentuan hati kita. Itu baru yang namanya qanitin, taat patuh tunduk. Bukan qanitin, ada kan ibu qanitin siapa? Jahur gelis, bukan itu, belum tentu tuh ya. Jadi yang dikatakan taat patuh tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dibagi dua. Jadi taatnya itu dibagi dua, ada yang disebut dengan tashiri, ada juga yang disebut taat ikhtiari. Kalau taat tashiri itu adalah taat patuh kepada sunnatullah yang tidak bisa diusahakan lagi. Kita harus terima. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai manusia. Nah itu sunnatullah, harus terima.
Kita sudah diciptakan oleh Allah sebagai manusia, terima. Nah, itu namanya talqonitina, tunduk kepada ketentuan Allah, tasiri, terpaksa maupun tidak. Terpaksa itu. Suami bukan nggak bisa ngebugi istri, ya. Tapi kenapa taat kepada ketentuan Allah? Ketentuan Allah nggak boleh nyiksa istri, kan begitu. Sahabat At-Taubah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang hidup itu sunatullah sakit. Awas tuh, sadari. Orang yang hidup, manusia seperti kita itu sunatullah itu pasti mengalami sakit. Itu sunatullah, takdir. Makanya banyak ulama yang menyatakan kalau ada orang belum pernah sakit, jangan dulu seneng. Siapa tahu Allah tidak sayang kepada Anda. Makanya dengan adanya penyakit, satu ditentukan karena sunnatullah, yang kedua banyak kelebihannya orang yang sakit. Satu, orang sakit doanya dikabul, kan begitu. Makanya kalau lagi sakit tuh sok manfaatkan, berdoa, pengen apa? Ya, yang kedua, Allah menguji dengan penyakit tujuannya ingin memberikan kasih sayang. Idza aradallahu bi abdin khairan yusibhu. Kalau Allah bermaksud memberikan kebaikan, Allah uji dulu, yaitu dengan penyakit diantaranya. Kalau dia menerima dengan kesabaran, maka Allah akan menurunkan rahmat kasih sayang. Perlu digarisbawahi, orang yang meninggal itu perlu kasih sayang dari Allah dengan ampunan, itu aja. Kalau sudah diampuni oleh Allah dan diberi kasih sayang, udah selamat nanti di akhirat. Makanya doanya juga kan gampang, Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah kasihanilah dia. Karena ada orang yang sudah diampuni tapi masih ada dosa yang belum diampuni. Allah mengampuni kan dosa seorang hambanya terhadap Allah sebesar apapun dosanya, asal istighfar dan bertobat. Kan sudah diterangkan sama Ustadz Pepen, ya, di channel TV ya, YouTube itu taubat tuh dari dosa besar, istighfar dari dosa kecil, kafaroh juga bisa menutupi dosa dan kesalahan. Kalau sudah diampuni oleh Allah, tapi ada juga dosa yang belum diampuni oleh Allah. Termasuk kan Allah tidak akan mengampuni dosa seorang hamba terhadap hamba yang lainnya, sehingga dia menyelesaikannya sendiri. Makanya barangkali ada ustadz sahabat At-Taubah punya salah, ya diampuni buru-buru, kasihan. Apalagi yang sedang ngomong usianya ya sudah lumayan itu, ya. Barangkali ada saya diampuni, khawatir nanti, karena yang disebut nanti di akhirat ada yang disebut muflis kan. Muflis itu membawa pahalanya yang banyak. Pahala sholat, pahala zakat, pahala haji, semuanya sudah dibawa. Datang ke sana banyak kedoliman, dosa kepada Allah sudah diampuni, tapi banyak dosa terhadap sesama manusia. Pahalanya dipakai menutupi dosa ke warung, utang belum bayar misalkan. Kemudian masih ada kesalahan terhadap tetangganya. Kenapa? Karena memarahin habis-habisan gara-gara ayamnya lewat di teras rumahnya. Kemudian dosa masih ada lagi kepada anak, kepada istri. Nih kalau belum saling memaafkan, itu masih dipertanggungjawabkan di akhirat di hadapan Allah. Ya. Nah, kalau sudah diampuni oleh Allah, masih ada dosa, kalau Allah memberikan kasih sayang, sok masuklah sorga. Kasihan. Sahabat At-Taubah tuh ganteng-ganteng, udah masuk aja sorga, tapi dengan syarat ustadznya dulu, kan begitu. Sahabat At-Taubah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang disebut taat terpaksa.
Dari kepaksa tidak boleh tidak, harus diterima. Seperti tadi orang hidup harus sakit, terima tuh. Makanya terima dengan cara baik, tetap usaha untuk apa? Usaha kita untuk sehat. Ikhtiar namanya juga. Kemudian ada lagi contoh-contoh yang lainnya banyak. Yang namanya hukum alam itu adalah yang disebut dengan taat kepada hukum Allah, sunnatullah, walaupun tidak cocok dengan hati nurani kita. Itu namanya taat tashiri. Kemudian ada juga taat ikhtiari. Ini mah harus disertai dengan usaha ketaatannya tuh. Seperti di dalam Al-Quran dinyatakan, ya Maryam uknuti li rabbiki wasjudi warka'i marrokiin. Wahai Maryam, tunduklah kamu kepada Tuhanmu, sujudlah dan rukulah. Nah, ini namanya ikhtiari, usaha, yaitu dengan cara melaksanakan sujud dan ruku. Itu namanya orang yang taat seperti itu. Suruh sholat ya sholat, namanya itu qonitina wal qonita. Baik secara misalkan cocok dengan hati maupun tidak cocok dengan hati. Makanya harus diikhtiarkan, usahakan, jangan sampai kita menyepelekan disangkana sholat tuh cocok dengan hati. Enggak cocok dengan hati. Pengen nama ya nonton, pengen nama main HP, datang waktu sholat, pengen nama terus baik main HP dolanan ya. Nah, kita harus taat di qonitina, taat kepada ketentuan Allah, warka'u wasjudu, terutama ruku dan sujud. Sering Bapak sampaikan, enggak lama. Yang namanya sholat tuh gak lama, itu yang pokok. Bahkan ada yang disebut hisab yasiro, yaitu dihisabnya itu gampang, mudah, langsung masuk surga kalau urku'u wasjudu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baru itu namanya hisab yasiro. Gak usah yang lainnya dikoreksi lagi kalau sholatnya sudah baik mah. Tapi kalau sholatnya tidak baik, baru dikorek amal-amal soleh yang lainnya. Makanya qonitina, taatlah kepada ketentuan Allah walaupun tidak sesuai dengan keinginan hati. Ada yang sesuai dengan keinginan hati, ada juga yang tidak sesuai. Tapi tetap langkah yang ketiga, qonitina, harus tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah. Kalau langkah-langkah ini dijalankan tuh, kan tadi dijanjikan dalam ayat terakhir, Allah menyediakan maghfirah. Adapun langkah yang keempat dinyatakan bahwa wasodikina wasodikot, orang yang benar, yang jujur, laki dan perempuan. Jujur tangel, langkah sing dukung. Orang benar tuh susah, langkah sing dukung. Jangankan di luar, di rumah saja kadang-kadang tidak ada dukungan dari istriku bagi suami, atau istri buat istri oleh suami, kadang-kadang tidak didukung. Ada cerita seorang suami pekerja, akhirnya kata istrinya tuh, tetangga ya, makin sini ku makin maju, kayaknya tiap bulan belanja tuh. Ya udah, itu ada rezekinya, kata suaminya tuh, ada rezeki masing-masing. Istri gak mau kalah sama suaminya. Kata istrinya tuh, bukan begitu, mikir. Kata suaminya tuh, mikir. Kata istrinya tuh, mikir, bukan begitu. Padahal kan kerja sama, apa aja tuh dibawa dari kantor tuh. Dan itu tuh gak bener, kata suaminya tuh. Hirup bener mah begini rasanya, terus sengsara melulu, kata istrinya. Dibawa apa aja, dibawa dari kantor. Kata suami, ya itu mah namanya mah maling. Ya riga maling gimana, sana angger baik seperti ini melarat, kata istrinya tuh. Yang kayak gitu itu gak bener, sana. Gak apa-apa, sana kalau bener baik mah kan gak kebagian.
Tuh tetangga kan begitu, korupsi juga gak apa-apa. Begitu mah gelo, hari bareng-bareng gelo, kata istrinya gak apa-apa. Nah itu kadang-kadang mau benar tuh pengaruh Pak, langkasing dukung, ya. Jadi jarang yang mendukung yang namanya kebenaran itu. Padahal jelas di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisidqi. Hendaklah kalian berlaku jujur, benar. Fa inna sidqa yahdi ilal jannah. Ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Yang namanya benar, jujur itu akan membawa kepada kebaikan, kebaikan akan membawa pelakunya ke dalam sorga. Walaupun susah, walaupun berat, yang namanya jujur tidak ada yang mendukung, tetap kata Rasulullah, alaikum bisidqi, tetap aja kamu harus berlaku jujur dan benar. Ya, harus benar dan jujur. Bahkan dalam bicara, dalam melakukan amal perbuatan harus tetap dalam keadaan benar, walaupun gak ada yang mendukung. Kebalikannya, wa iyyakum wal kadiba, jauhilah oleh kalian berlaku bohong, dusta, apalagi bohong terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walaupun bahkan ada ulama, ada hadis yang menyatakan boleh berbohong dalam 3 hal. 1, membela ustadz. Ya, orang datang, orang nanyain Ustadz Dede di mana? Mata merah, bawa golok di itu, ngomong aja gak tahu, itu boleh Pak, bohong. Ya, untuk menyelamatkannya nyawa orang boleh berbohong. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh berbohong untuk menyelamatkan, kalau perang mah ya, di mana markasmu misalkan, gak tahu todong apa-apa, gak tahu, tuh boleh berbohong di sana, padahal mah di sana misalkan. Yang ketiga, untuk menyenangkan suami istri boleh berbohong. Misalkan istri nanya, "Pak, bagaimana penampilan?" "Oh, gak ada duanya." Itu aja, gak apa-apa. Walaupun dibandingkan dengan tetangga juga jauh misalkan, udah gak apa-apa Pak, boleh berbohong kayak gitu untuk menyenangkan istri. Ya, boleh berbohong, tapi tetap para ulama pesan, hati-hati, kalau bisa cari jalan dengan jujur dan benar. Walaupun boleh berbohong dalam 3 hal, kalau bisa cari jalan yang benarnya. Kenapa? Karena kalau sudah kebiasaan bohong, nanti akan ditulis al-kadzdzab, pembohong. Walaupun nanti mengatakan benar, ia akan tetap tidak akan dipercaya kalau sudah kita berbiasa bohong. Seperti cerita dalam buku ada, yaitu yang pernah Bapak sampaikan, pengembala kan ingin ngerjain petani dengan penduduk kampung, disebut dengan adiab, tolong serigala. Tujuannya mah guyonan, tolong ada serigala. Tuh petani dan penduduk kampung bawa pentungan datang, nggak ada. Domba anteng, ya, makan rumput, balik. Tuh besoknya gitu lagi, datang lagi, nggak ada lagi. Domba anteng makan, kemudian pengembala ngumpet. Ketiga kalinya serigalanya bener datang. Hampir-hampiran pengembalanya juga mati oleh serigala. Serigala apa, kambingnya habis kenang serigala, kemudian pengembalanya juga hampir mati. Tolong-tolongan gak dipercaya. Kemarin juga udah 2 kali dibohongin, sekarang juga pasti bohong, padahal benar. Al-kaddabu la yusaddaku wa in soduko. Makanya lebih baik tetap langkah yang keempat, jujur dan benar dimanapun kita berada. Walaupun pahit terasanya, tetap kita harus ada dalam keadaan jujur dan benar. Mau milih siapa? Udah, kalau mau jawab, kalau enggak ya nanti aja dikerobong gitu. Wah, nomor sekian ada amplopnya, beli. Bayi amplop milihnya beda, nah hati-hati ya.
khawatir masuk ke dalam kebohongan, kedustaan, udah nanti aja milih mah dikerobong, jangan terpengaruh, ya enggak. Kalau mau milih dukung ini ya udah silahkan kalau memang itu dianggap baik dan dianggap benar. Sahabat at-taubah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 4 langkah. Yang pertama, nanti kalau sudah yang 4 ini nanti ditambah dengan 4 berikutnya, maka Allah menyediakan maghfirah. Bahkan bukan hanya ampunan yang akan diberikan, termasuk pula akan memberikan ajrun adim, pahala yang sangat besar. Yang penting langkah-langkah ini kita miliki dan laksanakan, insya Allah menjadi orang yang akan mendapatkan ampunan dan pahala, otomatis masuk ke dalam sorga. Sahabat at-taubah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, itu barangkali yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah masih ada lanjutannya, yaitu surat ke-33 ayat 35, yaitu langkah-langkah menuju ampunan, bahkan menuju pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.